Bosial. Benar, Kang. Aku ingin cepat-cepat pindah dari rumah ini. Aku nggak mau seatap dengan si Mina. Kalian jangan memojokkan aku. Kang, cepat atau lambat, orang-orang akan tahu siapa sebenarnya si Mina. Dan mereka akan menuduh kita sama dengan si Mina. Memalukan sekali, Kang. Memalukan. Nanti darah biru kita akan pudar. Sebaiknya seorang pengacara mengetahui benar akan sifat dan perilaku serta perbuatan kliennya, karena akan memudahkan di dalam mendampingi serta pembelaan di depan dakwaan maupun di depan pengadilan. Saya ingin istri saya selamat dari kasus ini. Itu makanya saya ingin dia mengatakan segala yang ia tahu. Kamu harus, Yan. Kang, tolong katakan yang sebenarnya, Kang. Baiklah. Baiklah. Saya akan bicarakan kejadian yang sebenarnya. Dan tentang apa yang dilakukan oleh Hetty dan Yani. Aku telah membuka senyuman ibu dengan kepalsuan. Kesenangan palsu. Kami bahagia karena melihat ibu bahagia. Tapi hatiku menangis dan merintih. Aku telah membohonginya. Padahal semenjak kecil aku belum pernah membohongi. Aku telah berbuat dosa. Iya, saya hadir bersama kebohongan itu di rumah ini. Kalau saja Akang tidak suka berada di dekat saya dan merasa kacau, biarkan saya menyingkir di rumah ini. Apa semudah itu? Saya ingin Kang Lukman terbebas dari saya. Saya perempuan rendah, Kang. Di mataku memang kamu perempuan rendah dan kotor. Syukur kalau kamu menyadari itu. Saya memang melakukan kesalahan besar. Mulanya saya mengira akan mendapat kesempatan. Ketika Ibu Rukmini masih ada, begitu bahagia dengan perkawinan kita, Kang. Apalagi dengan kehamilan saya ini. Dia tidak tahu kalau itu bukan anakku. Saya juga bingung, Kang. Kenapa Ibu mengira saya mengandung anak Akang? Tentu saja dari kamu. Setidak-tidaknya kamu memberitahu Ibu, Hetty, Yani. Tidak. Saya sama sekali tidak pernah memberitahu mereka. Bagaimana mungkin, Kang? Bahkan saya tetap merahasiakannya. Bahkan saya merencanakan abortus. Tambah lagi kebencianku dengan dustamu. Ternyata perempuan memang pembohong. Racun. Saya sama sekali tidak berdusta, Kang. Apalagi membela diri saya. Terus terang, Kang. Akang sudah terlanjur baik pada keluarga saya dan saya. Apa yang Akang harapkan akan saya turuti. Bagus. Sekarang kamu jangan melarang aku melakukan apapun. Dan jangan coba-coba berpikir kamu akan meninggalkan rumah ini. Apalagi? Sekarang kembalilah ke meja makan. Dan jangan sampai mereka tahu mengenai kandunganmu. Kenapa? Satu lagi. Jangan banyak bertanya. Pergilah. Maaf, Kang Lukman tidak bisa dicegah. Mengantur juga katanya. Bibi. Iya, Neng, iya.
mau mandi, Neng? Kamar cuci dikunci ya? Maaf, saya bergurau kok, Bi. Boleh kan numpang mandi di sini? Loh, kok mandi di tempat nyuci, Neng? Ya sekali-kali kan nggak apa-apa dong, Bi. Dugaan saya memang benar. Dugaan apa, Neng? Enggak. Bi, pinjam sabun sama odolnya ya? Oh, ada, Neng. Di kamar mandi. Di tempat nyuci. Tapi, apa Neng bener-bener mau mandi di sini? Emangnya kenapa? Kan nggak apa-apa saya mandi di sini. Tidak, Neng, tidak. Kalau mau silakan aja, Neng. Pinjam sabun ya sama odolnya ya? Ya, Neng, mangga. Neng, mangga. Makasih ya. Iya. Ada apa dengan si Neng ini? Sikapnya aneh. Bicara sendiri. Lalu, orang-orang di sini, pusing memikirkannya. Benar-benar menjijikan. Kang, dari mana Kang bisa masuk? Tentu saja karena pintunya kubuka. Tidak terkunci. Kalau kamu bermaksud mengunci aku, maka kuncilah dari dalam. Aku tentu tidak bisa masuk. Apa kamu ingin aku tidak pulang? Tidak. Kenapa kau tidak begini? Apa kamu mau bilang aku yang bawa nasi bungkus, lalu aku hamur-hamurkan di sini? Tidak, Kang. Cuma saya bingung. Sejak sore tadi, saya terkunci, Kang, di kamar ini. Dan ketika pengajian berlangsung, saya terbangun. Dan kenapa kau terbegini? Ruangan ini sangat kujaga kebersihannya. Aku tidak mau berada di sini dalam keadaan kotor seperti kumangan kerbau. Akan saya bersihkan, Kang. Sebaiknya begitu. Secepatnya kamu bersihkan agar aku bisa masuk dan tidur. Akibatnya saya mengira bahwa istri saya itu mulai sinting. Atau berpura-pura sinting agar saya menceraikannya. Malam itu kami agak panas. Dia berada dalam posisi tersudut. Dia mencoba menceritakan teror yang dialaminya. Tapi saya tidak percaya. Akhirnya dia kabur kepada orang tuanya. Tapi saya berhasil membawanya kembali setelah saya beri pengertian. Aku kan sudah bilang, perasaanku juga sama dengan kalian. Jijik padanya. Tapi aku belum bisa menyingkirkannya sekarang. Belum bisa menceraikannya. Belum ada alasan yang kuat yang bisa diterima oleh pandangan banyak orang. Tapi kan, Kang, aku juga tidak bisa berlama-lama terus satu atap dengan pelacur. Perempuan kotor, bosial. Benar, Kang. Aku ingin cepat-cepat pindah dari rumah ini. Aku nggak mau seatap dengan si Mina. Kalian jangan memojokkan aku. Kang, cepat atau lambat, orang-orang akan tahu siapa sebenarnya si Mina. Dan mereka akan menuduh kita sama dengan si Mina. Memalukan sekali, Kang. Memalukan. Nanti darah biru kita akan pudar. Sudah, kepala aku pusing. Kang. Yan, Ya, Teh? dia belum keluar dari kamar mandi, kan? Belum, Teh. Kamu tutup dan kunci kamar mandi. Tapi harus cepat. Sebentar lagi dia keluar. Biar aku yang kunci kamar dan pencuci. Biji kan baru nanti malam dia pulang. Ya? Baik, Teh. Lalu mereka
pergi berbelanja ke toko dan ke supermarket. Dan setelah mereka kembali, apa yang mereka katakan, bahwa mereka semua membuka kamar mandinya setelah tahu Mina tidak ada di kamarnya. Iya, Pak. Waktu saya buka kamar mandi itu, saya kaget bukan main. Padahal waktu saya kunci kamar mandi, tidak ada siapa-siapa. Maksud saya, tidak ada suara Teh Mina di kamar mandi itu, Pak. Nah, mungkin ini tidak disengaja. Tentunya tidak ada siapapun yang disalahkan. Tentunya Bapak sependapat dengan saya. Dari pihak kita mungkin begitu, Bung. Tapi dari pihak penggugat akan lain lagi. Mereka akan mengatakan bahwa Nyonya Ruslan dengan sengaja mengunci pintu kamar mandi pada saat itu korban sedang dalam pendarahan. Tidak. Sungguh. Tidak sama sekali, Pak. Oh, tentu saja tidak, Nyonya. Tenanglah. Dalam waktu yang singkat-singkatnya, saya akan menyusun jawaban bagi Nyonya berdua apabila di kemudian hari pihak yang berwajib menanyai Nyonya. Anakku, semoga arwahmu diterima di sisi Allah dan diampuni segala dosa-dosamu, nak. Ayo, Bu. Sudah, kita udah nunggu. Mina, kenapa tinggalkan Tuti, Kak Mina? Tempat orang yang gak berperasaan, nak. Nah. Terima kasih, Bu. Ada sebenarnya. Bersabarlah Pak ya, karena hasil visum baru besok kami terima Pak. Hasil penyelidikan Bapak bagaimana? Jadi begini Pak, menurut